Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa. Melalui video singkat kali ini, saya akan memaparkan terkait catatan kesalahan laporan praktik unit 2, yaitu tahapan evaluasi penyuluhan pertanian. Sebelum kita membahas beberapa kesalahan yang sering terjadi pada laporan praktik unit 2, adapun saya akan mengingatkan kembali tentang tahapan praktik unit 2 yang sangat substansial. Jadi ada 5 tahapan praktik yang akan kita ingat baik-baik. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan evaluasi penyuluhan pertanian. Yang kedua yaitu merumuskan indikator dan parameter evaluasi penyuluhan pertanian. Yang ketiga membuat instrumen evaluasi penyuluhan pertanian. Yang keempat menentukan sampel dan mengumpulkan data evaluasi penyuluhan pertanian. Dan yang kelima yaitu menginterpretasi dan menganalisis data evaluasi penyuluhan pertanian. Jadi ini dia 5 tahapan praktik yang substansial yang akan menentukan besaran nilai dari laporan praktik unit 2 yang sudah rekan-rekan selesaikan. Sama seperti pemaparan pada catatan kesalahan laporan praktik unit 1, pada kali ini juga saya akan memaparkan secara berurutan dari mulai kesalahan yang paling sering terjadi. Dan kesalahan yang paling banyak terjadi adalah yaitu kesalahan pada prosedur ilmiah. Nah, di sini ada beberapa catatan ya, saya merangkumnya menjadi 5. Nah, yang pertama yaitu adanya inkonsistensi data atau informasi. Jadi, data-data yang sebetulnya tidak konsisten. Jadi, ketika misalkan dibahas, parameternya misalkan ditulis ada 8 parameter yang dibuat. Tapi pada kenyataannya ketika dibuat dalam bentuk instrumen evaluasi, itu setelah ditransformasikan dalam bentuk pertanyaan menjadi 10 pertanyaan. Dan kemudian nanti ada lagi misalkan hanya 3 parameternya, tapi ketika masuk ke dalam pembobotan nilai dituliskannya itu adalah 10 pertanyaan soal. Nah, ini bentuk-bentuk inkonsistensi data dan juga informasi. Yang kedua adalah instrumen evaluasi tidak kompatibel. Sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan bahwa mencoba menganalogikan ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengukur berat sebuah benda, tentunya kan yang kita gunakan adalah timbangan. Nah, kalau seandainya kita mengukur berat sebuah benda, tapi yang kita gunakan adalah penggaris ataupun meteran, tentu ini kan alat ukur yang tidak kompatibel atau instrumen yang tidak kompatibel. Begitu juga dengan ketika kita melakukan pengukuran terhadap aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan, tentunya kita tidak diperkenankan untuk menggunakan instrumen untuk mengukur tingkat persepsi gitu. Jadi kita mengukur menggunakan skala Likert pada pengukuran aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Ini yang sering terjadi juga bahwa instrumen evaluasi ini tidak kompatibel karena tidak bisa melakukan verifikasi terhadap kebenaran. Nah, bayangkan jika rekan-rekan mahasiswa mendapatkan soal ujian akhir semester, ketika ada pertanyaan, semisalnya, apakah mahasiswa mengetahui tentang evaluasi penyuluhan pertanian. Dan di situ ada beberapa tingkatan skala Likert pertanyaannya seperti sangat tahu, tidak tahu, dan sangat tidak tahu. Saya sangat yakin sekali bahwa nanti rekan-rekan mahasiswa akan menjawab sangat tahu gitu, untuk bisa menyelesaikan soal ujian akhir semester tersebut. Nah, ini kan membutuhkan bagaimana kita memverifikasi kebenaran dari jawaban sangat tahu tersebut. Nah, jadi harus dipikirkan kembali instrumen evaluasi yang kompatibel untuk mengukur aspek-aspek yang akan kita ukur. Yang ketiga adalah kesalahan membuat pedoman penskoran. Nah, ini juga kalau seandainya pembobotan nilainya itu kita sudah salah, otomatis ketika kita menghitungnya pun juga besar kemungkinan ya linear akan salah juga. Dan ini akan membuat hasil evaluasi juga akan diragukan. Dan yang keempat adalah teknik pengambilan sampel tidak representatif. Jadi yang dimaksud dengan teknik pengambilan sampel tidak representatif, rekan-rekan juga sebagian dari rekan-rekan itu belum bisa mendefinisikan
mendefinisikan apa itu populasi dan juga sampel. Jadi populasi pada praktik ini tentu saja seluruh petani yang mengikuti program yang akan kita evaluasi. Jadi bukan seluruh petani yang ada di wilayah tersebut gitu. Nah, itu saja sudah salah gitu. Bagaimana kita akan mengambil sampel dari sejumlah petani? Kalau misalkan jumlah petaninya banyak 300 orang, ya itu dalam satu wilayah, tapi kan belum tentu semuanya mengikuti program penyuluhan pertanian yang akan kita evaluasi. Nah, ini dari mulai mendefinisikan populasinya sampai dengan pengambilan sampelnya itu akan berdampak juga bahwa sampel yang akan kita gunakan itu tidak mewakili karakteristik dari populasi tersebut. Yang kelima yaitu tidak ada uji validitas dan juga uji reliabilitas. Nah, jadi bagi instrumen evaluasi yang menggunakan skala Likert itu harus dilakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Nah, ini alasannya berbagai macam ya, misalkan tidak bisa menggunakan SPSS, ataupun SPSS tidak bisa di-download, ataupun segala macamnya. Tapi yang jelas banyak cara sih. Banyak cara selain menggunakan SPSS, bisa juga menggunakan Microsoft Excel, atau bahkan bisa juga menggunakan penghitungan manual ya. Itu silakan saja gitu. Banyak teknik-teknik lainnya, silakan bisa dicari secara mandiri melalui tutorial, bisa di YouTube dan juga lainnya. Nah, ini saya sering kali melakukan hasil review, kemudian saya sampaikan bahwa kesalahan pada satu tahapan saja bisa berdampak sistemik ya, yang menyebabkan hasil evaluasi tidak valid. Kesalahan terbanyak yang kedua yaitu plagiasi karya atau tulisan orang lain. Nah, di sini sebelumnya pada sesi 4 tuton, saya sudah lampirkan contoh laporan praktik, dan saya sudah sampaikan juga ya di halaman tuton tersebut bahwa mahasiswa dilarang menggunakan contoh laporan praktik sebagai template. Jadi, kemudian juga ada plagiasi laporan praktik yang salah ya. Jadi ini laporan praktik yang sebetulnya tidak menyentuh sama sekali substansi tahapan praktik yang kita maksud, tapi ditiru juga oleh beberapa mahasiswa. Makanya ini saya definisikan sebagai salah pangkat 2 ya. Jadi salahnya berlipat-lipat ganda di sini. Nah, di sini juga pentingnya saya menekankan untuk kejujuran akademik ya. Jadi kalau kita lihat penggunaan contoh laporan praktik sebagai template, nah bisa dilihat juga misalkan mahasiswa itu mengatakan bahwa perumusan indikator dan parameter dilakukan melalui bimbingan dengan tutor pada tanggal sekian-sekian. Nah, padahal mudah sekali untuk memverifikasinya, karena tutornya adalah saya. Gitu. Sementara pada tanggal tersebut, tidak ada satupun mahasiswa yang melakukan bimbingan dengan tutor. Sekalipun itu dilakukan pada saat tutorial webinar. Nah, jadi tidak ada satupun mahasiswa yang bertanya tentang indikator dan parameter. Jadi jangan terjebak dengan template contoh laporan praktik. Nah, nanti dampaknya seperti apa? Jadi secara proporsional akan berdampak pada pengurangan nilai sampai dengan laporan tidak dinilai. Kemudian kesalahan yang ketiga terbanyak ya, yang sering terjadi yaitu laporan praktik tidak memenuhi capaian kompetensi praktik. Jadi sekali lagi kita harus fokus ya, seperti pada slide sebelumnya, fokus pada 5 substansi tahapan praktik unit 2, dari mulai menetapkan tujuan evaluasi penyuluhan pertanian sampai dengan menganalisis data hasil evaluasi penyuluhan pertanian. Oke. Nah, jika rekan-rekan membuat di luar 5 tahapan praktik tersebut, ataupun substansinya tidak menyentuh 5 tahapan praktik tersebut, maka ya mohon maaf bahwa laporan praktik tidak dinilai karena mahasiswa dianggap tidak melaksanakan praktik. Baik, yang terakhir yang masih sering juga saya temui yaitu penulisan dan penyajian data laporan praktik tidak memenuhi kualifikasi. Jadi maksudnya ya ini seputar masalah penulisan laporan praktik dan juga penyajian data informasi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat format dan sistematika mengacu pada panduan praktik.
masih ada juga mahasiswa yang sebetulnya sudah dibahas pada praktik unit 1, tapi masih diulang kembali bahwa format dan sistematika tidak mengacu pada panduan praktik. Dan juga perlu diingat ya bahwa karena ini praktik unit kedua ini merupakan prosedur ilmiah, jadi seluruh tahapan itu akan dinilai secara komprehensif. Maka dari itu data harus ditampilkan secara lengkap. Jika data yang ditampilkan tidak lengkap, maka saya pribadi sebagai tutor itu akan sangat kesulitan bagaimana menilainya gitu. Bagaimana saya memverifikasi laporan praktik teman-teman agar sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan pada capaian kompetensi praktik. Jadi ada juga beberapa mahasiswa yang menampilkan datanya tidak lengkap. Dan yang ketiga, yang ini masih sering terjadi juga, ya mohon menjadi perhatian juga bagi kita semua bahwa tulisan, paragraf, tabel, dan gambar harus dibuat rapi dan jelas. Jadi tulisan harus, susunan kalimatnya harus terbaca, harus bisa dipahami oleh pembaca, paragrafnya dibuat rapi, tabelnya juga dibuat rapi, bagaimana jika ada tabel yang terpotong. Nah, itu harus ada siasatnya ya, harus ada bagaimana misalkan kita ketika tabel terpotong ya keterangan tabelnya tidak boleh hilang di halaman selanjutnya, tetap harus ditampilkan. Gambar juga harus dibuat rapi dan jelas. Maksudnya adalah kalau seandainya rekan-rekan diminta menampilkan sebuah dokumentasi praktik, ya dokumentasi itu harus terlihat jelas. Jadi jangan dibuat kecil, ya sementara tulisannya banyak. Nah ini kan tidak proporsional. Gambarnya juga harus terlihat jelas, terus di mana terlihat ada mahasiswa juga yang sedang melakukan tahapan praktik. Ya. Nah, karena balik lagi prinsipnya bahwa penulisan laporan praktik ini kita merujuk pada sebuah karya ilmiah. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan terkait kesalahan ya, catatan kesalahan laporan praktik unit 2. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa menjadikan ini sebagai refleksi ya, sebagai bahan evaluasi untuk bisa memperbaikinya sehingga rekan-rekan bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.